Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Eko Wahyuni, NPM 17 08 20 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul keempat, yaitu classification data. Dari modul yang sebelumnya, kita sudah mendapatkan atribut-atribut mana saja yang akan digunakan. Dari data preparation, hasil akhirnya dari tabel itu ada seperti ini. Ada passenger ID, survive, pick class, name, sex, age. Sex-nya yang udah diubah menjadi numerik. Kemudian passenger type-nya juga sudah diubah jadi numerik. Dari data di modul kali ini, kita akan menggunakan data-data yang bersifat numerik saja, sehingga seperti name yang bersifat yang datanya bukan numerik, kemudian tiket, kabin, embark, dan title akan diubah menjadi numerik terlebih dahulu. Sebelum itu kita akan mengecek dari data ini apakah ada yang nul dengan sintaks seperti ini dan menghasilkan data. Di sini ada beberapa yang nul, yaitu yang age ada 177 data yang nul, kemudian kabin ada 687 data yang nul, kemudian title 4 dan embark 2. Di sini karena age dan kabin memiliki data nul yang lebih banyak, sehingga kemungkinan terbesar nanti kita tidak akan menggunakan age dan kabin. Kalau age nanti bisa digantikan dengan passenger type, karena nanti yang akan berpengaruh dengan jumlah penumpang yang hidup. Kemudian yang kabin juga bisa diwakilkan oleh si P class. Nah, karena embark dan title ini masih ada yang nul, akan kita hapus, kita drop data yang nul. Sebelum itu kita cek dulu ada di mana sih data yang nul itu dengan sintaks seperti ini. Dan akan muncul di ID 61829 dan seterusnya. Kemudian kita akan hapus ID ini dengan kode yang seperti ini, dan kemudian kita cek lagi apakah sudah terhapus. Nah, dengan data nol, kita cek lagi data yang nol, dan kemudian embark title-nya juga sudah berubah dan tidak ada yang nol. Kemudian karena yang embark dan title ini masih berupa bukan numerik, maka akan kita ubah dia menjadi numerik. Kita cek dulu di data embarknya ada karakter apa aja, ada kategori apa aja, dan di sana ada SCK. Kemudian di data title ada objek Mr., Mrs., Miss, Master, Royalty, dan Officer. Kemudian akan kita ubah menjadi numerik dengan kita mapping Mr. jadi 1, Mrs. jadi 2, dan seterusnya. Kemudian kita jalankan dan kita cek lagi dan sudah berubah. Embarknya dan title-nya juga sudah berubah. Kemudian akan kita pilih atribut-atribut mana saja yang akan kita gunakan di classification ini. Saya cek karena name nanti tidak akan kita gunakan karena datanya nanti walaupun diubah jadi numerik, dia akan berubah seperti passenger ID. Jadi setiap baris atau setiap value-nya berbeda. Kemudian di tiket juga, tiket ini kan setiap
data atau setiap orang pasti punya satu tiket yang unik. Karena itu ini tiket juga tidak akan digunakan karena nanti walaupun diubah dia akan tetap jadi seperti passenger ID. Kemudian saya coba yang fair, apakah datanya juga setiap orang berbeda? Ternyata tidak, karena setiap orang, ada beberapa orang yang bayarnya sama atau tarifnya sama, sehingga fair ini tetap akan kita gunakan. Kemudian di sini saya akan menghapus data age karena age tadi banyak nolnya, kemudian cabin juga yang sangat banyak nolnya, name dan tiket. Kemudian ini adalah data yang sudah siap kita gunakan. Ada passenger ID, survive yang nanti akan jadi target, kemudian pick class, sex, SI, BPSP, parts, fare, embark, title, dan passenger type. Nah, kita cek dulu apakah ada data yang null, karena nanti kalau datanya null, dia akan error. Setelah kita cek, ternyata tidak ada data yang null. Kemudian kita import library untuk classification. Yang pertama, seperti di modul, kita akan menggunakan decision tree classifier. Kemudian kita import metriknya. Nah, di sini kita kelompokkan atau kita pisahkan kolom, di mana yang jadi X data itu adalah atribut semuanya yang dijadiin di X data ini semuanya kecuali survive. Kemudian yang di data adalah label atau targetnya, ya kita akan gunakan data survive. Kemudian kita bagi data training dan data testing secara otomatis dengan fungsi split 70% dan 30% dengan kode seperti ini. Kemudian kita bangun modelnya. Yang pertama kita gunakan decision tree. Di sini banyak, kita akan gunakan decision tree, kemudian naive Bayes dan k nearest neighbor. Nah, decision tree kita decision real classifier, kemudian kita fitkan. Fungsi fit ini digunakan untuk main training model. Kemudian YPredict ini untuk memprediksi. Kemudian kita print akurasinya dengan metrik accuracy score YTest YPred dikali 100 dan menghasilkan akurasi sebesar ini. Kemudian dengan naive Bayes seperti yang tadi, kita import dulu library naive Bayes-nya. Kemudian sama seperti yang tadi, kita fitkan, kemudian kita predict dan hasilnya akurasinya seperti ini. Kemudian sama juga dengan k nearest neighbor, kita import dulu library-nya, kemudian seperti yang tadi dan akurasinya seperti ini. Dan dari modul ada pertanyaan, bandingkan antar algoritma tersebut. Jadi dari ketiga model ini, akurasinya yang paling tinggi adalah di naive Bayes, sedangkan yang paling rendah ada di k nearest neighbor dengan angka 66, sekian. Jadi demikian penjelasan saya tentang modul 4. Terima kasih.